Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan sekarang kita bertemu lagi dalam Mas Show episode ke-6 dalam rangka Hari Demokrasi Internasional. Tanggal 15 September pada tahun 1988, Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan bahwa tanggal tersebut akan menjadi Hari Peringatan Demokrasi Internasional. Kalau kita pikir mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang hari peringatan ini. Justru yang lebih banyak diingat yaitu di hari-hari seperti Hari Buruh Internasional, Hari Kebebasan Pers Internasional, Hari AIDS Internasional, dan juga Hari HAM Internasional. Tapi untuk Hari Demokrasi Internasional ini mungkin jarang orang yang mengingatnya. Bahkan saya sendiri juga baru tahu untuk saat ini. Nah, pada tahun 2020 ini kita akan memperingati Hari Demokrasi Internasional ini di TV Al Mustari yang mana narasumbernya luar biasa sekali. Sebelum masuk, saya sapa dulu kepada Bapak Dodi Hikmawan SE. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, gimana Ya. kabarnya, Kang Endang? Alhamdulillah baik. Ini panggilannya Bapak atau Akang nih, biar lebih akrab. Iya, iya. Karena temanya pemuda, Iya, biar lebih Akang muda lah. ya. Akang ya. Berarti Kang Dodi Hikmawan. Karena kita juga sama-sama Sunda dan kita TV-nya ada di Kota Bogor, jadi kita Sunda, orang Sunda gitu ya. Sebelum kita ngobrol banyak dengan Bapak Kang Dodi ini, saya akan bacakan dulu profil beliau. Ya, nama lengkapnya itu HM Dodi Hikmawan SE. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 24 Maret 1975 dan pendidikan terakhirnya yaitu S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra. Beliau ini sudah punya istri, baru satu ya Pak ya, yaitu Ibu Wiwit Munggarani, dan alhamdulillah sudah dikaruniai dua anak. Yang pertama ada Muhammad Zaki Waliudin dan Ananda Fadilah Aulia M. Terus riwayat pekerjaan beliau ini subhanallah banyak sekali. Yang pertama ada PT Tempo Scan Pacific. Terus beliau juga pernah bekerja di PT Tempo Research. Terus ada PT Scaring Indonesia, ada PT Organon Indonesia, PT Sidna Parma, dan beliau juga merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara. Dan yang terakhir, beliau dosen di Maktab STIT Solahuddin Yayasan KBIH An-Nazariyah. Itu riwayat pekerjaan untuk Kang Dodi. Dan selanjutnya untuk pengalaman organisasinya. Yang pertama di tahun 1994, beliau di Pemuda-Pemudi Keluarga Al-Huda, Papika Gunung Batu Kaum. Terus pernah juga di Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman atau Irmani di Cilendek Barat. Dan yang selanjutnya di tahun 1998 menjadi Ketua Serikat Pekerja di PT Tempo Scan Pacific. 2002 beliau menjadi Ketua Serikat Pekerja di PT Scaring Indonesia. Selanjutnya di tahun 2006 menjadi Ketua Serikat Pekerja PT Organon Indonesia. Di 2005 sampai 2007, beliau menjadi sekretaris di RW 6 Kelurahan Cilendek Barat. Dan ini di partai ya, tahun 1999 menjadi sekretaris DPC Dewan Perwakilan Cabang, Pimpinan Cabang Partai Keadilan. Di 2004 menjadi Ketua Bidang Kaderisasi DPC Bogor Barat. Dan 2009 menjadi Ketua Bidang Kaderisasi di DPD, langsung di daerah Kota Bogor. Dan yang terakhir 2018
menjadi Ketua Bidang Pembangunan Umum BPU DPD Kota Bogor. Baiklah, membicarakan tentang demokrasi yang terlintas di pikiran saya itu tentang kebebasan ya Pak ya. Demokrasi itu kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, arti demokrasi itu apa ya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Dan warahmatullahi dan pemirsa, wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersama dengan teman-teman semua dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional, dan tema yang disampaikan terkait dengan peran pemuda ya di zaman digital. Tentu ini hal yang menarik untuk kita bahas, di mana dalam kondisi saat ini kita bersama-sama mengetahui ada beberapa yang masih menganggap bahwa politik itu kotor atau demokrasi adalah istilahnya pesimis dengan demokrasi. Tetapi dalam kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan diskusi yang akan kita sama-sama ikuti bisa membawa pencerahan, karena bagaimanapun tinggal tergantung kita sebagai manusianya menjadikan demokrasi ataupun sistem pemerintahan yang ada untuk kebaikan dan kemaslahatan seluruhnya. Nah, terkait dengan demokrasi sendiri, tentu kita juga sudah belajar dari sejak sekolah sampai dengan sekarang, di mana pemahaman kita bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan yang kemudian dihadirkan melalui kekuatan ataupun rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Tetapi kembali lagi bahwa terutama ini bagi umat Islam ya, mungkin ada sebagian yang mengatakan kan kekuasaan terbesar atau tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an. Suka dibentur-benturkan dengan demikian. Tidak salah, tetapi bahwa kita hidup di Indonesia, kita hidup di alam demokrasi di mana seluruh dunia secara umum menganut sistem demokrasi ini, baik itu yang kemudian sekalipun dia sistem pemerintahannya kerajaan, tetapi demokrasi menjadi sebuah tuntutan. Maka oleh karena itu, bagi saya dan bagi teman-teman mudah-mudahan tidak menjadi alergi. Makanya tema tentang pemuda dan masalah demokrasi ini menarik. Menarik. Saya mengambil dua kata di sini. Ada di sini pemudanya, kemudian demokrasinya. Nah, terkait dengan pemuda tentu saja ini adalah masa yang terbaik buat teman-teman, buat usia yang disebut pemuda tuh banyak juga definisinya ya. Ada yang mengatakan usia muda itu dari usia dewasa ya, 17 tahun sampai dengan 50. Ada yang sampai di definisinya PBB malah 70 tahun dulu masih pemuda. Oh, masih pemuda. Terlepas dari itu bahwa pemuda adalah masa di mana idealisme dan keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan idealismenya itu sangat tinggi. Ya, oleh karena itu bagi kita umat Islam, ya teman-teman di Al-Bustari, para pendengar, tentu ini harus diambil momentum yang terbaik ya. Masa muda kita jangan sampai kita sia-siakan. Dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ambillah ataupun ingatlah dengan 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Mudah-mudahan ini memberi semangat buat kita. Ya, itu Kang Dang. Iya,
benar apa yang dikatakan Kang Dodi tadi ya, ketika mendengar kata demokrasi yang berhubungan dengan politik itu masih banyak pikiran atau mindset kotor ya Pak ya. Alergi. Alergi kotor gitu, kayaknya sesuatu yang kayaknya enggak deh untuk masuk dunia seperti itu. Padahal sebuah negara yang demokrasi ya diatur oleh politik yang baik juga ya Pak ya. Betul, betul. Nah, biar tahu bahwa demokrasi itu emang perlu. Emang apa saja sih yang menjadi prinsip dasar dari demokrasi itu, Pak? Baik, baik. Saya langsung praktis aja ya ke teman-teman supaya nggak terlalu banyak teori, tetapi langsung kepada kepemahaman dan kesadaran bahwa kita sebagai umat Islam jangan sampai termasuk orang-orang yang kemudian alergi, antipati, bahkan menganggap bahwa politik itu bukan Islam, ya. Dalam kesempatan hari ini saya coba menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan nanti dalam diskusi ataupun dalam kesempatan hari ini ada gambaran yang lebih utuh terkait dengan politik ini. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin langsung ke 2 poin ya, masalah pemuda dan masalah politik. Nah, masalah pemuda ini, kita di usia muda penuh dengan cita-cita yang tinggi dan darah yang gemuruh, ya, darah yang bersemangat ya untuk menyampaikan ide yang luas. Bagaimana tadi disampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, ambillah peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Usia muda kamu sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, harta kekayaan atau kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, dan masa luang sebelum masa sibuk. Ya. Nah ini masa muda kita inilah ya, di mana tenaga kita masih kuat, ya, waktu kita tidak terlalu banyak disibukkan oleh hal-hal yang menjelimet dan lain sebagainya. Di masa muda inilah justru kesempatan buat kita, teman-teman para pemuda, untuk menunjukkan eksistensinya, karyanya, prestasinya. Kemudian masuk ke dalam masalah politik nih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil Qur'an, ya. Ini dalam pendapat seorang ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah sesuatu dengan kekuasaan yang tidak dapat dicegah dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kemudian ada yang berpikir politik itu kotor, kekuasaan itu jahat, padahal di sini dijelaskan bahwa untuk mencegah sesuatu itu cukup dengan Al-Quran. Al-Qurannya benar, Al-Qurannya jelas, tetapi ketika tidak ada kekuasaan yang mendorong kebenaran itu, maka akan sulit untuk kita menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu tidak bisa dipertentangkan antara politik dengan Islam atau kekuasaan dengan agama, ya. Bahkan dalam kitab Al-Hizbah Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, karena itu kepemimpinan termasuk amal soleh yang paling utama bagi orang yang merebutnya karena landasan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban semaksimal mungkin. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan makhluk yang paling dibenci Allah adalah pemimpin yang zalim. Jadi sangat jelas sekali teman-teman semua bahwa kita umat Islam, kita pemuda-pemuda Al-Mustari, pemuda-pemudi Al-Mustari, umat Islam harus sadar, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang antipati, meninggalkan politik, atau apa istilahnya, golongan putih ya, golput. Golput ya. Itu sangat bahaya sekali, karena kalau umat Islam atau kita meninggalkan, berarti harus siap-siap dipimpin atau yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang punya misi kejahatan, kejelekan, harus siap dengan konsekuensi itu.
Tetapi kalau kita kemudian menyadari bahwa kepemimpinan, kekuasaan, politik adalah bagian dari Islam, maka insya Allah tidak ada yang ragu-ragu. Bahkan kita sangat mantap untuk hadir dalam setiap event-event perpolitikan ataupun masalah demokrasi ini. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddinnya bahwa kekuasaan dan agama itu saudara kembar. Ya, kita tahu kalau saudara kembar itu mirip kan, bahkan saling sense-nya besar ya, terasa. Dia selalu dekat, dia ada hubungan emosional ya dan lain sebagainya yang langsung nyambung. Maka oleh karena itu agama adalah landasan basicnya, kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak mempunyai landasan akan runtuh, sesuatu yang tidak mempunyai penjaga akan terlantar. Maka penting dua-duanya, yaitu agama maupun kekuasaan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi saya dalam kesempatan hari ini memberikan motivasi, semangat, dan penyadaran kepada kita, sebisa mungkin kita bersama-sama berada dalam pemahaman yang benar begitu ya, sehingga tidak lagi anti politik, tidak lagi anti demokrasi, dan meyakini bahwa demokrasi dan politik ini tidak bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena konsekuensi dari sistem demokrasi ini artinya kita harus berpartai, ya. Nggak bisa nih Al-Mustarih mendirikan atau menjadi kepala daerah dari Al-Mustarih masuk ke gedung DPRD, ya, menjadi anggota dewan, nggak bisa. Ya, salah satu kendaraannya harus berpartai. Iya. Ya, harus ada wadah untuk partainya itu ya. Mana saja. Iya. Siapa? Anak mau lewat kendaraan yang mana silakan. Ya, partainya yang sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan idealismenya. Yang kedua, konsekuensi sistem demokrasi, ya, berarti harus menang pemilu. Makanya kalau kemudian ada yang mengatakan berpartai, berdemokrasi adalah mencari kekuasaan, memang iya, betul. Tetapi jangan sampai titik hanya sekedar berkuasa, hanya titik sampai menjadi presiden, menjadi kepala daerah, tidak. Tetapi bagaimana kemudian setelah menang, setelah berkuasa, itu menghadirkan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Betul. Banyaknya kebaikan-kebaikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar berkuasa. Kalau hanya sekedar berkuasa, ya ini mungkin yang sedang terjadi. Ya, tetapi kemudian apa dengan rakyat yang memilih? Ya, jangankan yang nggak memilih dia, jangankan yang tidak memilih, yang memilihnya saja. yang memilihnya saja bisa jadi dilupakan ketika hanya niatnya hanya berkuasa. Dan Kang Endang ya, sekarang bukan lagi dalam sistem demokrasi, bukan lagi istilahnya halal atau haram, benar atau salah. Sepanjang ada undang-undangnya, sepanjang ada peraturan daerahnya, pergub, perbub atau perwali kota, ya, maka apapun yang ada dalam undang-undang itu kegiatannya akan menjadi benar, akan menjadi legal, gitu Kang Endang. Bukan lagi halal dan haram. Kalau halal dan haram ada di hadis, ya. Tapi bisa jadi ini dalam satu masa di mana kekuasaan kemudian ada undang-undangnya bahwa pernikahan sesama jenis itu boleh, ya, maka orang yang melakukan itu tidak bersalah. Dia ada undang-undangnya kok. Ya, undang-undangnya jelas ya. Justru kita nih, karena ada undang-undangnya, ada yang mensahkannya, ya. Sebagian besar
partai sebagian besar anggota dewan yang menyusun undang-undang tersebut. Makanya kenapa penting hadirnya umat Islam di dalam legislatif maupun eksekutif, agar dalam pelaksanaan sistem demokrasi ini kita menghadirkan hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang ada di dalam keyakinan agama kita. Jadi masalah halal dan haramnya itu nanti diundang-undangkan, ya, salah dan benarnya itu diundang-undangkan. Termasuk kita punya kekuasaan, punya kemampuan untuk punya wewenang untuk menolak, ya, upaya-upaya dari pihak yang ingin menghadirkan dalam tanda petik kerusakan di dalam sistem pemerintahan kita. Tadi ya, judi dilegalkan, perzinahan dilegalkan, pernikahan sesama jenis dilegalkan. Itu ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang ingin di Indonesia hal seperti itu dilegalkan. Tentunya menjadi kewajiban kita yang ada di legislatif maupun eksekutif untuk menolak seperti itu, karena ada kewenangannya. Nah, yang berikutnya Kang Endang, konsekuensi sistem demokrasi itu harus ada suara terbanyak. Suara terbanyak. Meskipun saya di PKS, kita dalilnya, naskah akademiknya, kemudian bukti-buktinya sangat kuat untuk menolak atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Tapi karena suara PKS hanya 50 kursi dibandingkan dengan keseluruhan sebanyak hampir 500 anggota dewan, maka 50 ini tidak lagi, meskipun benar, meskipun jelas bukti-buktinya, fakta-faktanya, dalil-dalilnya, tetap saja kalah. Makanya penting kemudian memperbanyak anggota dewan, memperbanyak kepala daerah, memperbanyak pimpinan-pimpinan dari pemerintahan ini yang dalam tanda petik Islam, dalam tanda petik dia pro dengan rakyat, pro dengan ulama, ya, dengan kebaikan. Nah itu Kang Endang ya, jadi begitu sangat pentingnya sistem demokrasi. Nah kalau kita sampai antipati, benci, meninggalkan demokrasi, maka kita seperti memberikan karpet merah bagi orang-orang yang dalam tanda petik, ya, mau niatnya tidak baik. Jadi pendidikan atau pengetahuan tentang demokrasi dan politik itu penting ya buat kita. Iya, saya tidak menyalahkan kalau ada yang punya perasaan, punya pemahaman seperti itu, karena memang demokrasi atau politik ini dikotori oleh oknum-oknum. Jadi bukan politiknya, bukan demokrasinya, bukan Islamnya, tapi oknumnya, ya, oknumnya. Yang paling banyak korupsi orang Islam, yang banyak di penjara orang Islam, selalu dibegitukan kan? Akhirnya umat Islam jangan ngomongin politik di masjid, jangan ngomongin. Nah ini yang sebenarnya kalau kita sadari adalah upaya-upaya dari dalam tanda petik mereka yang tidak ingin negara Indonesia itu menjalankan hal-hal yang sesungguhnya menjadi nilai-nilai dalam Al-Quran, menjadi nilai-nilai dalam hadis, menghidupkan nilai-nilai yang dihadirkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu pemahaman yang salah tadi ataupun perasaan yang dirasakan oleh teman-teman yang anti, merasa politik itu kotor dan sebagainya harus diluruskan. Tinggal kitanya aja nih memperbanyak. Agama, kekuasaan dan kepemimpinan itu sesuatu yang
saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan ya Pak ya. Nah, Betul, betul. untuk di Indonesia ini nih, pelaksanaan demokrasi di negara kita di Indonesia itu menurut pandangan Bapak itu bagaimana sih untuk saat ini? Jadi kita sudah merdeka 75 tahun ya. Iya. 75 tahun. Tetapi kedewasaan berdemokrasi masih terus harus diuji. Meskipun kita juga tahu Amerika sebagai negara yang paling lama demokrasi dan mengatakan saya yang paling demokratis saja, masih tetap saja kemudian ada rasisme di situ. Iya. Ya, ada tidak menunjukkan demokrasi sebagai sebuah negara demokrasi ya. Demikian juga kita, kalau saya meyakini ini adalah sebuah proses ya, di mana kemudian teman-teman masyarakat secara alamiah, secara melihat langsung dengan mata kepala sendiri, melihat langsung dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa, kemudian punya pemahaman, punya kesadaran, dan meyakini bahwa harus ada partai yang dipilih yang memperjuangkan nilai-nilai ataupun harapan-harapan masyarakat. Harus ada kesadaran kemudian yang muncul dari perjalanan demokrasi kita, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, bukan hanya sekedar pencitraan, ya, bukan hanya sekedar paling ganteng, ya, tidak hanya sekedar simbol-simbol, tidak, tetapi harus betul-betul kepada substansi lahirnya pemimpin-pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan kehadiran kekuasaan menurut Islam, ya, pemimpin yang adil tadi yang disebutkan, ya. Nah, demikian juga perjalanan 75 tahun di mana demokrasi kita tempat kemarin 0102 berantem, ya, tidak move on, ya, dan sebagainya. Itu adalah proses ya menurut saya, kedewasaan. Kita nggak siap menang, nggak siap kalah. Yang menang aja kadang-kadang euforianya terlalu berlebihan, sehingga menciderai, melecehkan yang kalah. Demikian juga yang kalah tidak siap dengan kekalahannya. Padahal ini yang namanya konsekuensi dari sistem demokrasi ya. Memang harus ada yang menang, harus ada yang kalah begitu. Tetapi bukan berarti kemenangan atau kekalahan menyebabkan tidak balance-nya, justru ada balancing, ya, ada keseimbangan di situ dalam melakukan tahapan ataupun proses-proses dalam pemerintahan yang dibangun, gitu Kang Dang. Begini ya Kang Dodi, sebenarnya masih banyak hal yang ingin dipertanyakan tentang demokrasi ini, tapi kita keterbatasan waktu ya. Mungkin nanti saya bisa ngobrol secara personal dengan Kang Dodi ini ya, baik lewat via WA atau video call langsung. Saya kayaknya seru untuk mengetahui lebih banyak tentang demokrasi tersebut ya. Bisa disimpulkan seperti ini ya. Demokrasi itu sesuatu yang yang tidak bisa lepas dari agama dan kekuasaan. Tapi semua orang itu tidak boleh antipati atau alergi terhadap demokrasi ini. Semua kehidupan diatur dalam demokrasi dan juga berhubungan dengan agama dan kekuasaan juga kepemimpinan. Ya, terima kasih Kang Dodi untuk waktunya ya. Nanti lain hari kita bisa bergabung kembali. Ya, saya mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman dari Yayasan Al-Musta'ad yang sudah melakukan pendidikan politik ya kepada anggotanya, kepada masyarakat. Karena ini sangat penting. Kalau upaya-upaya ini tidak dilakukan oleh kita,
maka akan terus berlangsung. Iya. Ya, kezaliman akan terus berlangsung, Islam dipinggirkan, akan terus berlangsung hal-hal yang saat ini terjadi, ya. Kemudian tidak ada perubahan. Nah, dengan pendidikan politik seperti hari ini dari teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat dan apa yang kita cita-citakan, hadirnya Indonesia yang lebih baik, hadirnya Indonesia, Kota Bogor yang mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan terwujud, Kang. Amin. Ya. Baiklah, kita tutup aja untuk Mas Show episode 6 ini, yaitu dalam rangka Hari Demokrasi Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.